Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita hari ini akan belajar yaitu materi menyajikan data dalam bentuk grafik, histogram, dan poligon frekuensi. Histogram adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi di mana grafik tersebut berbentuk segi 4 atau batang. Kita akan menggunakan batas kelas atau tepi kelas sebagai datanya. Sedangkan poligon frekuensi adalah grafik yang menggambarkan suatu distribusi frekuensi di mana grafik tersebut berbentuk garis yang menghubungkan titik tengah dari setiap interval kelas. Di sini terdapat contoh soal, yaitu perhatikan tabel nilai ulangan matematika kelas 12 berikut. Sajikan data kelompok tersebut ke dalam grafik histogram dan poligon frekuensi. Di sini terdapat dua kolom. Kolom yang pertama yaitu kelas dan kolom yang kedua yaitu frekuensi. Interval pada kelas pertama yaitu 50-56 dengan frekuensi 2. Interval pada kelas kedua yaitu 57-63 dengan frekuensi 4. Interval ketiga yaitu 64-70 dengan frekuensi 8. Interval pada kelas keempat yaitu 71-77 dengan frekuensi 9. Interval pada kelas kelima yaitu 78-84 dengan frekuensi 4. Interval pada kelas ke-6 yaitu 85-91 dengan frekuensi 5. Dan interval pada kelas terakhir atau kelas ke-7 yaitu 92-98 dengan frekuensi 3. Selanjutnya di sini terdapat jawaban untuk tabel distribusi frekuensi. Pada soal tadi telah diketahui untuk kelas dan frekuensinya. Sekarang kita akan mencari tepi kelas dan titik tengah. Ingat ya bahwa tepi kelas ini digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk grafik histogram, sedangkan titik tengah ini digunakan pada saat kita menyajikan data dalam bentuk grafik poligon frekuensi. Di sini jumlah frekuensinya adalah 35, jadi terdapat 35 data pada soal sebelumnya tadi. Untuk mencari tepi bawah, rumusnya yaitu batas bawah dikurang ketelitian data. Sedangkan untuk mencari tepi atas yaitu batas atas ditambah ketelitian data. Catatan, jika data bilangan bulat, maka ketelitian data adalah 0,5. Sedangkan jika data memuat satu tempat desimal, maka ketelitian data adalah 0,05. Karena soal yang pada slide sebelumnya tadi adalah bilangan bulat semua, maka kita akan menggunakan ketelitian datanya yaitu 0,5. Jadi untuk tepi bawahnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Di sini yang dikatakan batas bawah ialah nilai terendah dari setiap kelas yaitu 50, 57, 64, 71, 78, 85, dan 92. Sedangkan batas atasnya yaitu nilai tertinggi atau batas nilai tertinggi pada interval suatu kelas. Di sini yaitu batas atas dari suatu kelas yaitu 56, 63, 70, 77, 84, 91, dan 98. Kita lihat pada kelas pertama, intervalnya kan 50-56. Artinya batas bawahnya yaitu 50. Untuk mencari tepi bawahnya yaitu 50 dikurang 0,5. Hasilnya yaitu 49,5. Sedangkan untuk tepi kelas atasnya cara mencarinya yaitu batas atas ditambah 0,5. Jadi 56 ditambah 0,5, hasilnya yaitu 56,5. Begitupun pada kelas kedua sampai kelas ke-7. Selanjutnya kita akan mencari tepi bawah untuk seluruh kelas terlebih dahulu
agar lebih mudah ya. Jadi untuk kelas kedua tepi bawahnya yaitu 57 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 56,5. Untuk kelas ketiga tepi bawahnya yaitu 64 dikurang 0,5 hasilnya yaitu 63,5. Untuk kelas keempat yaitu 71 dikurang 0,5 hasilnya yaitu 70,5. Untuk kelas kelima tepi bawah kelasnya yaitu 78 dikurang 0,5 hasilnya yaitu 77,5. Untuk kelas ke-6 tepi bawahnya yaitu 85 dikurang 0,5 yaitu 84,5. Dan untuk kelas ke-7 tepi bawahnya yaitu 92 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 91,5. Sekarang kita akan mencari tepi atas kelas pada setiap kelas, yaitu untuk kelas kedua tepi atas kelasnya yaitu 63 ditambah 0,5 hasilnya yaitu 63,5. Untuk kelas ketiga 70 ditambah 0,5 hasilnya yaitu 70,5. Untuk kelas keempat tepi atasnya yaitu 77 ditambah 0,5 yaitu hasilnya 77,5. Untuk kelas kelima tepi atas kelasnya yaitu 84 ditambah 0,5 hasilnya yaitu 84,5. Untuk kelas ke-6 tepi atas kelasnya yaitu 91 ditambah 0,5 hasilnya yaitu 91,5. Dan untuk kelas ke-7 tepi atas kelasnya yaitu 98 ditambah 0,5 yaitu hasilnya 98,5. Jadi inilah tepi kelas pada setiap kelas yang terdapat pada soal. Selanjutnya kita akan mencari titik tengahnya. Untuk mencari titik tengahnya kita bisa menggunakan cara yaitu 50 tepi batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, yaitu hasilnya untuk kelas pertama hasilnya adalah 53. Untuk kelas kedua titik tengahnya yaitu 60. Untuk kelas ketiga titik tengahnya yaitu 67. Kelas keempat titik tengahnya 74. Kelas kelima titik tengahnya 81. Kelas ke-6 titik tengahnya 88. Dan kelas ke-7 titik tengahnya yaitu 95. Nah, ini adalah grafik histogram nilai ulangan matematika kelas 12 sesuai dengan tabel distribusi frekuensi yang kita telah cari sebelumnya tadi. Pada kelas pertama yaitu tepi kelasnya 49,5 sampai 56,5. Untuk kelas kedua tepi kelasnya yaitu 56,5 sampai 63,5. Untuk kelas ketiga tepi kelasnya yaitu 63,5 sampai 70,5. Untuk kelas keempat tepi kelasnya yaitu 70,5 sampai 77,5. Untuk kelas kelima tepi kelasnya yaitu 77,5 sampai 84,5. Untuk kelas ke-6 tepi kelasnya yaitu 84,5 sampai 91,5. Dan untuk kelas ke-7 tepi kelasnya yaitu 91,5 sampai 98,5. Untuk kelas pertama frekuensinya yaitu 2. Untuk kelas kedua frekuensinya adalah 4. Kelas ketiga frekuensinya adalah 8. Kelas keempat frekuensinya adalah 9. Kelas kelima frekuensinya yaitu 4. Kelas ke-6 frekuensinya adalah 5. Dan kelas ke-7 frekuensinya yaitu adalah 3. Jadi pada histogram ini kita membuat batasnya sesuai dengan frekuensinya. Kalau pada kelas pertama tadi frekuensinya 2, berarti di 2. Begitu juga selanjutnya sampai kelas ke-7. Ini untuk histogram dan kita menggunakan tepi kelas. Sedangkan ini adalah grafik poligon frekuensi nilai ulangan matematika kelas 12.
Dimana di sini ini kan tadi adalah titik tengah, sedangkan ini adalah frekuensinya. Untuk kelas pertama, titik tengahnya ada 53 dan frekuensinya adalah 2. Jadi kita membuat titik di pertemuan antara garis horizontal dan garis vertikalnya antara 53 dan 2. Selanjutnya pada kelas kedua yaitu titik tengahnya 60 dengan frekuensi 4. Jadi titiknya diluruskan di sini ya. Selanjutnya kelas ketiga titik tengahnya 67 dan frekuensinya adalah 8. Untuk kelas keempat titik tengahnya 74 sedangkan frekuensinya adalah 9. Ini titik ini berada di frekuensi 9. Untuk kelas kelima titik tengahnya 81 sedangkan frekuensinya adalah 4 ya, 4. Sedangkan untuk kelas ke-6 titik tengahnya yaitu 88 dengan frekuensi 5 dan kelas ke-7 dengan titik tengah 95 dan frekuensi 3. Nah, jadi setiap titik ini kita garis, kita hubungkan sehingga membentuklah poligon frekuensi seperti ini ya, dengan titik-titik sesuai frekuensi pada setiap titik tengah suatu kelas. Ya, demikian penjelasan materi penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.